Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Alfian dengan NIM F1B 02310083. Kali ini saya akan menjelaskan tentang interrupt timer. Yang pertama, di sini kita punya Arduino dan sebuah breadboard. Dalam breadboard terdapat 8 LED, 8 resistor, dan beberapa kabel jumper. Untuk LED yang pertama itu dia nyambung ke pin 6, LED kedua nyambung ke pin 13, LED ketiga nyambung ke pin 10, LED keempat nyambung ke pin 9, LED kelima nyambung ke pin 8, LED ke-6 nyambung ke pin 11, LED ke-7 nyambung ke pin 12, LED ke-8 nyambung ke pin 7. Dan untuk pola nyala LED, yang pertama nyala adalah dua LED di tengah. LED yang tengah ini nyala selama 0,4 detik. Setelah itu dilanjutkan dengan LED yang ini dan yang itu, yang samping-sampingnya itu. Setelah yang dua itu nyala selama 0,4 detik, dilanjutkan dengan yang sampingnya juga selama 0,4 detik. Nah, setelah yang itu nyala, dilanjutkan dengan yang paling ujung kiri kanan itu selama 0,4 detik. Setelah semua LED setelah nyala semuanya bakal mati dan mengulangi pola yang sama. Setelah itu dari ground nyambung ke pin negatif dari ground nyambung ke pin negatif breadboard. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk codingannya. Untuk bagian SPL dan SPH itu untuk menentukan alamat register yang digunakan sebagai interupsi atau panggilan fungsi. Selanjutnya untuk DDRB sampai PORTD itu sebagai alamat. DDR itu untuk mengatur arah pin dan PORT itu untuk mengatur logika pin. Selanjutnya itu untuk register kontrol untuk timer 1. TCCR 1B ini untuk mengatur mode dan clock. Terus TCCR 1A ini dia tuh nggak dipakai sebenarnya. Selanjutnya untuk tim SK1 ini untuk mengatur instruksi pada timer 1. Selanjutnya OCR 1AH sama 1AL itu tuh register 16 bit output untuk mengatur timer 1. Saat timer 1 ini mencapai nilai yang di dalam program, interupsinya bakal berlangsung. Selanjutnya SREG ini sebagai status register, fungsinya untuk menyimpan flags atau interupsi, carry dan lain-lain. Selanjutnya untuk RAM-N ini alamat terakhir dari SRAM yang digunakan sebagai inisialisasi stack pointer. Selanjutnya ini sebagai bit-bitnya, kayak WGM12 ini untuk mengaktifkan mode CTC-nya. Terus OCI E1A itu untuk aktifin interupsi pada compare match A. Terus yang terakhir tuh CS12 itu untuk itu kayak pilihan untuk biar bisa milih
press color clock. Di sini yang kita pakai itu 256. Selanjutnya ini di bagian sini, ini tuh program itu bakal dimulai dari alamat 0x0000 lompat ke label reset. Selanjutnya ini sebagai alamat vektor interupsi untuk timer 1 compare match A. Saat interupsi terjadi, lompat ke timer 1 kompa. Untuk di bagian reset ini sebagai start pointer ke akhir SRAM. Yang di sini yang kita gunakan 0x08ff. Selanjutnya untuk di set yang ini semua set dari port B sama port D sebagai output. Dan untuk yang ini sebagai aktivasi mode CTC di timer 1 dengan mengatur bit WF12 di TCC R1B. Dan untuk di bagian program yang ini untuk set pembanding compare match menjadi 24999 ketika timernya itu nyampe di angka itu, interupsinya itu bakal jalan dan nilainya itu akan menentukan frekuensi interupsi. Selanjutnya yang ini untuk mengaktifasi interupsi timer 1 pada compare match A. Terus selanjutnya yang ini untuk set clock press color timer 1 ke 256 dengan set bit CS12, artinya timernya itu akan berjalan lebih lambat. Selanjutnya untuk yang ini tuh adalah ini tuh artinya mengosongkan register 17. Ini digunakan sebagai perhitungan langkah. Selanjutnya untuk set R18-0 ini digunakan untuk menyimpan pola LED. Selanjutnya yang ini sebagai aktivasi interupsi global set enable interupsi, itu singkatannya. Selanjutnya kita ke main loop yang ini itu adalah program utama yang akan berulang terus menerus selama aktivasi dilakukan oleh interupsinya. Selanjutnya di program ini tuh nilai R16 disimpan dengan status register ke start supaya dia tuh nggak rusak sama handlernya. Selanjutnya di sini tuh kalau R17 nya sama dengan 0 itu artinya menyalakan LED 0 dan 1 lalu lompat ke update. Selanjutnya di step 1 jika R17 sama dengan 1 berarti menambahkan LED 2 dan 3. Begitu juga selanjutnya sampai step ketiga. Selanjutnya untuk di reset, kalau semua langkah yang selesai, reset R17 ke 0 dan semua LED itu bakal mati. Selanjutnya di sini kita tuh menambahkan langkah pola R17.
Selanjutnya, untuk di bagian pembaruan LED itu tuh mengirimkan pola LED 18 ke port B dan port D, artinya menyalakan atau mematikan LED sesuai dengan pola. Selanjutnya, ini untuk akhir interupsinya, dan untuk di codingan ini memulihkan R16 dan register lalu keluar dari interupsi dari interupsi dengan reti. Selanjutnya, saya akan mengupload codingan yang tadi sudah saya jelaskan ke dalam Arduino ini. Nah, tapi sebelum itu saya akan mengcompile dulu filenya ke file.hex. Oke. Ya, sini bisa dilihat. Sini udah ada compile yang tadi. Dan sekarang kita sambungin kabelnya. Ya, ini Arduino sudah nyala. Nah, kenapa lampunya belum nyala? Karena file yang tadi belum kita upload ke dalam Arduino. Ya, ini setelah diupload. Ya, bisa lihat lampu yang pertama yang tengah, habis itu susul sama yang kiri kanannya, setelah itu mati. Ya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.